Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bagaimana liburan kalian? Kenapa cepat sekali kembali? Tanya Yuna di tengah makan malam keluarganya. Siang tadi saat Tiara dan Yuna baru saja pulang dari hotel, mereka terkejut karena di rumahnya sudah ramai. Ternyata Cantika dan kedua neneknya sudah tiba. Nyonya Lawrence melirik putranya, mengulum senyum menatap wajah tampan kesayangannya itu. Dari ekspresi Yuna, ia yakin jika putranya itu kini sudah tidak perjaka lagi, alias sudah melakukan malam pertama dengan istrinya. Wanita itu sangat senang. Rencananya pergi selama beberapa hari, akhirnya membuahkan hasil. Pertanyaanmu seolah tak senang kami pulang, Jun, sindir Nyonya Lawrence seraya menyuapi cucunya, Cantika. Meskipun anak itu bukankah darah daging Yuna, namun ia sangat menyayangi Cantika layaknya cucunya sendiri. Mereka juga sudah sangat akrab saat ini. Bukan begitu. Kita hanya terkejut saja karena kalian pulang tiba-tiba dan tidak mengabari dulu. Kan aku dan Tiara bisa jemput ke bandara siang tadi, jawabnya beralasan. Jemput ke bandara gimana? Kalian saja meninggalkan rumah dan menginap di hotel. Rumah ini kosong, kenapa harus di hotel sih? Kurang puas. Ledek wanita berambut pirang itu lagi yang membuat wajah Tiara menjadi merah merona karena malu. Has, mami ini ada-ada saja. Kita semalam lagi jalan-jalan terus kemalaman pulangnya. Jetty memilih hotel terdekat saja. Yuna berkilah. Ia tak mau membuat istrinya tidak nyaman gara-gara diledek terus oleh ibunya. Bu Dewi yang duduk di samping Nyonya Lawrence seketika menahan tawa melihat tingkah Yuna dan Tiara yang terlihat gugup itu. Ia mengikut lengan Nyonya Lawrence di sampingnya. Keduanya saling melirik dan melemparkan senyuman, seolah tengah memikirkan hal yang sama saat ini. Sama-sama merasa jika kedua anak mereka sedang salah tingkah. Oh iya, Mami kapan pulang? Tanya Tiara tiba-tiba, mencoba mengalihkan pembicaraan ibu mertuanya yang terus saja memojokkan mereka perihal menginap di hotel kemarin. Kamu ngusir Mami? Tanya Bu Dewi yang kini membuat Tiara merasa kikuk. Bukan begitu, Mam. Aku kan cuma nanya saja. Tumben Mami betah lama. Karena biasanya waktu dulu menginap di rumahku, Mami selalu saja minta pulang. Tiara masih ingat saat ibu kandungnya itu menginap di rumahnya saat Tiara masih bersama Arkan. Bu Dewi meskipun sangat merindukan Cantika, namun tidak pernah menginap lama. Paling lama 2 atau 3 hari. Bu Dewi selalu beralasan jika ia tidak bisa meninggalkan toko sembakonya lama-lama. Oh, itu karena Mami masih betah di sini. Lagi pula resepsi pernikahan kalian tinggal 3 hari lagi. Tanggung juga kalau pulang, ujarnya. Betul itu. Lagian Mami jadi punya teman di rumah ini. Tiara, kemarin Mami dan Mami kamu sudah ngobrol banyak. Mami minta Mami kamu tinggal di sini juga. Kamu gak keberatan kan? Rumah ini sangat luas. Alangkah lebih baik kalau kita bisa tinggal bersama-sama, ucap Nyonya Lawrence yang membuat Tiara cukup tercengang. Bu Dewi sendiri belum menjawab permintaan besannya. Selain karena ia masih bingung meninggalkan rumah beserta toko sembakonya, ia juga harus menunggu persetujuan dari anaknya. Karena biar bagaimanapun, saat ini Tiara memegang kendali atas suaminya. Tiara berhak memilih di mana ia akan tinggal nanti. Serius, Mam? Wah, aku sih gak masalah kalau Mami mau. Aku malah senang sekali, ucap Tiara dengan mata berbinar. Tuh, kan, Jeng. Gimana jadinya? Tiara senang loh kalau Jeng Dewi di sini. Cantika juga. Benar kan, sayang? Cantika mau kan kalau Oma Dewi tinggal di sini sama kita? Tanya Lawrence pada Cantika yang begitu lahap menyantap makanannya. Anak cantik dan menggemaskan itu mengangguk mantap. Dengan mulutnya yang penuh, ia mengiyakan ucapan neneknya. Iya, Nek. Cantika mau Oma di sini juga. Tuh, Cantika dan Tiara setuju. Yuna juga. Benar kan, Jun? Yuna mengangguk mantap. Tentu, Mami. Yuna berharap Mami di sini saja. Selain rumah ini jadi ramai, Mami jadi ada temannya.
Mami tidak akan lagi pergi-pergian ke luar negeri nantinya. Ucap Yuna menyambut antusias permintaan ibunya itu. Bu Dewi terdiam sejenak, kemudian ia pun mengangguk. Setuju dengan permintaan dari besannya serta anak menantunya itu. Ia juga ingin melihat Tiara setiap hari, memastikan putrinya tidak akan lagi terluka akibat kegagalan rumah tangganya. Yakin jika Yuna dan besannya ini adalah orang baik yang akan membahagiakan putri semata wayangnya itu. Baiklah kalau begitu. Namun selepas resepsi nanti, saya mohon izin untuk mengurus semuanya. Saya tidak mau meninggalkan usaha kecil-kecilan saya di Depok. Dan kemungkinan saya akan mempekerjakan orang untuk menjaga toko sembako di sana. Ucap Bu Dewi yang tak mau menutup toko sembakonya. Meskipun penghasilannya tidak membuatnya menjadi kaya raya, namun setidaknya di usia senjanya ini, ia masih bisa menghasilkan uang sendiri. Bisa memberikan uang jajan pada cucu-cucunya nanti meskipun mereka tidak membutuhkan karena orang tua mereka yang berkecukupan. Oh, tentu, Jeng. Saya akan bantu semuanya. Bu Dewi jangan risau. Saya punya beberapa anak buah di daerah sana. Bu Dewi bisa memperkerjakan dan mempercayakannya pada mereka. Kita bisa pantau dari sini nantinya. Wah, terima kasih banyak Jeng Lawrence. Saya senang sekali sudah banyak dibantu. Bu Dewi tersenyum hangat. Matanya berkaca-kaca menatap besannya yang begitu baik hati ini. Meskipun bergelimang harta, namun Lawrence tidak sombong serta bisa menempatkan diri sehingga Bu Dewi yang biasa hidup sederhana itu merasa nyaman. Sama-sama, Jeng. Jangan sungkan. Kita sekarang keluarga. Jadi kalau butuh apa-apa bilang saja. Benar kata Yuna. Jeng, sepertinya saya akan betah tinggal lama di Indonesia karena rumah ini sangat ramai. Apalagi kalau nanti Tiara hamil dan memberi kita cucu lagi. Ujarnya yang membuat Tiara langsung terlihat kikuk. Apa? Hamil? Tiara yang belum kepikiran untuk hamil lagi itu tentu saja dibuat terkejut. Dirinya bingung bagaimana mengatakan pada ibu mertuanya bahwa dirinya dulu sempat menolak permintaan Arkan yang menginginkannya untuk hamil lagi karena ingin fokus pada karirnya. Iya, hamil. Sayang, kamu harus hamil dan memberi banyak cucu untuk kami. Ucap Lawrence yang membuat Tiara semakin terkejut bukan main. Hamil? Lalu bagaimana dengan karirnya? Jujur saja, meskipun ia punya suami seorang CEO dan pemilik perusahaan, Tiara masih ingin bekerja. Kegagalan rumah tangganya kemarin menjadi cambukan besar untuk Tiara agar dirinya bisa lebih sukses menjadi seorang wanita. Bukan untuk melawan kodrat dengan ingin bekerja dan menghasilkan uang sendiri padahal suami berkecukupan. Hanya saja Tiara ingin menjadi wanita mandiri yang memiliki tabungan dan uang sendiri sehingga kedepannya jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, ia mampu melewatinya sebagai seorang wanita yang sukses. Bukan tidak percaya pada Yuna. Hanya saja sebagai wanita ia ingin juga memanfaatkan ilmu dan pendidikan tinggi yang ia dapatkan selama ini untuk tetap bekerja selama dirinya masih mampu. Dan Yuna sudah tahu akan hal itu. Yuna juga tidak mempermasalahkannya. Hanya saja, Tiara lupa mengatakannya pada ibu mertuanya tentang keinginannya untuk menunda momongan sementara waktu. Melihat Tiara yang gelisah, Nyonya Lawrence tersenyum. Senyum yang sulit untuk diartikan. Sayang, maaf jika Mami menginginkan cucu darimu. Tidak harus sekarang, tapi Mami harap kamu siap untuk memberikannya. Kamu tahu, Yuna adalah anak satu-satunya. Mami dan Yuna tidak akan memaksamu untuk menjadi ibu rumah tangga. Tapi mulai saat ini, kamu tidak akan lagi bekerja di perusahaan Yuna. Deh, Tiara yang tidak mengerti maksud dari ucapan ibu mertuanya seketika mendongak. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Ia melirik Yuna. Pria itu malah tersenyum seolah apa yang diucapkan ibunya tadi bukanlah hal yang besar. Padahal Tiara saja sangat syok. Aku tidak bekerja di kantor Yuna lagi. Apa Mami dan kamu memecatku? Tanya Tiara menatap suaminya dengan ekspresi sendu. Baru beberapa hari ia bermesraan dan saling mencurahkan rasa sayang dengan suaminya. Kini malah dibuat syak dengan pernyataan ibu mertuanya bahwa Tiara sudah tidak bekerja lagi di tempat Yuna. Sebenarnya apa yang mereka rencanakan? Pikirkan buruk hinggap dalam benaknya. Akankah semua terulang kembali? Suami serta ibu mertuanya melarang dirinya untuk bekerja seperti Arkan dan Bu Chandra dulu. Namun kegelisahan serta pikiran negatif itu sirna tatkala Nyonya Lawrence menjelaskan semuanya. Penjelasan yang benar-benar tidak Tiara duga sama sekali.
Suami serta ibu mertuanya sudah berpikir jauh, memikirkan kebahagiaan serta masa depan untuk Tiara beserta keluarganya nanti. Iya, Tiara, aku memecatmu. Deh, Tiara benar-benar sangat terkejut. Hatinya bagai dihantam batu yang sangat besar. Sakit sekali, di saat ia berpikir jika Yuna dan ibunya tidak sama seperti mantan suaminya dulu. Namun nyatanya sama saja. Mereka sangat egois karena tidak memikirkan perasaan Tiara dan tidak menghargai keputusan Tiara yang masih menginginkan untuk menjadi seorang wanita kaya. Kakakmu gak bisa seperti ini padamu. Yuna, kamu jahat, ucap Tiara dengan suara bergetar. Matanya mengembun. Ia tak kuasa menahan rasa kecewanya saat ini. Hei, kok nangis? Aku kan belum selesai bicara. Kamu aku pecat karena kamu sekarang bekerja pada Mami. Tegas Yuna sambil membingkai wajah istrinya lalu menghapus tetes bening di sudut mata itu. Tiara semakin terkejut dan bingung. Apa maksudnya ini? Iya, sayang. Kamu tidak lagi bekerja di perusahaan Yuna karena Mami mau kamu menjadi presidir di perusahaan Lucas Company. Hah, presidir? Tiara benar-benar terhenyak. Apa ia sedang bermimpi? Atau suami serta ibu mertuanya yang sedang bergurau? Iya, istriku. Perusahaan Lucas Company kini sepenuhnya milik Mami karena Lucas menjual seluruh sahamnya. Dia sudah punya bisnis baru di New York bersama keluarga Netley. Karena perusahaan itu sepenuhnya milik Mami, jadi kami putuskan kamu menjadi presidirnya. Kamu dan aku harus setara. Sayang, aku tidak mau kamu menjadi bawahanku, ucap Yuna yang membuat Tiara tercengang. Ia masih syok dengan penuturan suami serta ibu mertuanya itu. Betul itu, Tiara. Kamu dan Yuna akan setara, sama-sama pemegang jabatan tertinggi di perusahaan. Mami hanya akan memantau pekerjaan dari rumah sambil berkebun atau melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama Bu Dewi. Mami tidak mau jika kamu menjadi bawahan suamimu sendiri. Jadi, terimalah hadiah dari Mami ini. Secepatnya kita akan mengadakan peresmian presidir baru jika kamu setuju. Dan jika kamu ingin perusahaan itu berganti nama, maka tinggal bilang saja. Semua akan diurus oleh Mr. Smith. Tetapi, Mami, ini sangat berlebihan. Aku belum mampu. Aku tidak ada pengalaman menjadi seorang pemimpin perusahaan. Aku tidak mengapa tetap menjadi manajer biasa. Mam, kalian tidak melarangku bekerja saja. Aku sangat-sangat bahagia, ucap Tiara sungkan. Ia belum siap untuk menerima jabatan tertinggi itu. Ini benar-benar seperti mimpi. Berlebihan apa, sayang? Bahkan jika kamu mau, Mami akan berikan aset perusahaan itu padamu. Tidak ada yang berlebihan karena Mami sudah menganggap dirimu anak sendiri. Kamu sudah menerima Yuna saja. Itu sebuah kejutan dan hadiah terindah untuk Mami. Perusahaan dan jabatan itu tidak ada apa-apanya dengan ketulusanmu menerima kami. Kami sangat bahagia karena kamu sudah mau menjadi bagian dari keluarga ini, ucap Lawrence dengan setulus hati. Tiara yang saat ini perasaannya penuh dengan keterkejutan, seketika menatap sekelilingnya. Yuna, Cantika, ibu mertuanya serta ibu kandungnya yang saat ini tersenyum lembut. Tetes bening itu menganak sungai sebelum akhirnya terjun bebas dan membasahi wajahnya. Tiara menangis karena terharu. Ia bahagia memiliki keluarga yang begitu royal dan sangat sayang padanya tanpa perhitungan. Baik Yuna maupun Nyonya Lawrence sama-sama begitu memikirkan perasaan dan masa depan Tiara. Bahkan status sosial dan derajat antara suami dan istri yang mereka setarakan. Yuna ingin Tiara mendampinginya dengan posisi yang sama. Sama-sama berjuang mengembangkan perusahaan keluarga yang nantinya akan menjadi warisan untuk anak cucu mereka kelak. Terima kasih, sayang. Terima kasih. Tiara memeluk suaminya di depan ibu mertuanya serta ibu kandungnya. Ia tergugu dalam suasana haru. Ini benar-benar menjadi suatu kejutan yang sangat membahagiakan untuknya. Sama-sama, sayang. Terima kasih juga sudah mau menerima permintaan Mami, ucap Yuna kemudian mengurai pelukan Tiara dan mengecup kening istrinya itu dengan lembut. Kedua orang tuanya tercengang dengan kemesraan pengantin baru itu. Dunia seolah milik mereka berdua. Nyonya Lawrence langsung menutup mata Cantika yang saat ini tersenyum-senyum melihat pemandangan romantis antara mamanya dan papa sambungnya. Jetty, siap untuk memberi Mami cucu.
Tanya Nyonya Lawrence tiba-tiba, membuat kedua pipi Tiara merona. Oh, tentu, Mami. Aku dan Tiara akan buat sebanyak-banyaknya. Kan tinggal bikin saja. Yang akan merawatnya Mami sama Mami. Bukan begitu? Celetuk Yuna yang lagi-lagi mendapatkan cubitan maut di pinggangnya oleh Tiara. Kau pikir anak kucing? Seru Tiara. Semuanya terbahak-bahak mendengar ucapan wanita berhijab pasmina itu. Mereka kembali melanjutkan makan malam yang penuh dengan keharuan dan kehangatan. Gurauan dari Yuna, Nyonya Lawrence dan Bu Dewi membuat acara makan malam ini menjadi sangat ramai. Apalagi saat Cantika menginginkan adik sebanyak 5. Tentu saja membuat para nenek muda itu gemas dan malah menyarankan untuk punya anak 7. Tiara menepuk jidatnya. Ya ampun, gak sekalian saja 11 biar bisa buat ke-11. Hahaha, boleh, sayang. Mau selusin atau sekodi pun aku siap. Ucap Yuna sambil tertawa. Tiara nampak menahan tawa. Ia terdiam dan merenung sejenak. Mulai saat ini, ia tidak akan lagi meminum pil KB karena ia ingin memberikan keturunan untuk suaminya. Yuna dan Nyonya Lawrence tidak mempermasalahkan Tiara untuk menjadi seorang wanita kaya. Dan sebagai balasannya, tentu Tiara harus memberikan apa yang mereka mau. Wanita itu mengusap perutnya yang masih rata sambil berdoa. Semoga secepatnya Allah memberikan rezeki anak padaku. Aku ingin memberikan hadiah terindah untuk suamiku dan juga Mami. Ya Allah, kabulkan doa hambamu ini, gumamnya yang langsung Tiara aminkan dalam hati. Setelah 3 hari kejadian pemukulan itu, akhirnya hari ini akan kembali ke kafe tempatnya bekerja. Namun ada yang berbeda. Saat pria itu datang dengan tidak memakai seragamnya, ia terlihat begitu cool, menggunakan celana bahan berwarna hitam dipadukan dengan kemeja abu-abu yang tangannya digulung hingga sepertiga. Penampilan Arkan tidak lesu seperti biasanya. Ia malah terlihat sangat gagah dan rapi. Tidak seperti pegawai kafe. Ia malah terlihat seperti seorang bos dengan auranya yang berharisma. Wowi, Arkan, sudah sehat? Keren banget sih lo hari ini. Gaya banget sekarang ya. Sudah telat. Mana gak pakai seragam pula. Derry tersenyum menyambut temannya yang baru saja datang itu. Namun hal yang ia dan teman-temannya yang lain tak terduga adalah saat Arkan melewati mereka begitu saja. Tanpa membalas sapaan teman-temannya, Arkan berjalan dengan tegap. Kacamata hitam yang tersemat membuatnya terlihat cool dan keren. Pria itu masuk begitu saja ke ruangan owner cafe tanpa mengetuknya terlebih dahulu. Astaga, si Arkan kok sombong banget ya? Iya. Mana langsung masuk ke ruangan Bu Meli. Apa dia ada apa-apa dengan Bu Bos? Jangan-jangan mereka. Praduga itu terjawab saat tiba-tiba Arkan keluar dari ruangan bosnya sambil bergandengan tangan dengan wanita seksi yang saat ini menggunakan dress ketat berwarna putih yang membuat lekuk tubuhnya tercepak begitu jelas. Wanita dengan rambut kemerahan itu berjalan dengan anggun sambil menggandeng tangan Arkan melewati para karyawannya. Derry, kafe tutup maghrib saja. Kemungkinan saya tidak ke kafe lagi hari ini. Rekapan hari ini seperti biasa langsung kamu laporkan nanti. Titah Meli. Siap, Bu Bos. Para karyawan itu menatap kepergian bos mereka dan juga Arkan dengan tatapan bingung sekaligus sinis. Apalagi 2 karyawan wanita di sana. Ia pikir Arkan berbeda dengan pria kebanyakan yang tidak tertarik pada keseksian dan kekayaan sang owner kafe. Padahal saat masuk kemari, Arkan terlihat sangat cuek. Tapi sekarang, mereka sepertinya memiliki hubungan yang sangat dekat. Kakak, gue pikir dia pria alim. Ternyata buaya juga. Katanya gak mau sama modelan Bu Meli yang pergaulannya bebas. Tapi nyatanya, sudah. Jangan ikut campur. Itu urusan mereka. Sebaiknya kita kerja lagi. Seru Derry mencoba membuyarkan kerumunan para karyawan yang tengah membicarakan Arkan. Sejujurnya ia sendiri terkejut karena tiba-tiba temannya itu mau dekat dan menjalin hubungan dengan bosnya yang konon katanya sudah 5 kali bercerai dengan pria yang berbeda karena perangai Bu Meli yang sangat angkuh itu. Arkan tersenyum lebar. Ia senang karena dengan mudah mampu menjerat hati sang bos. Beberapa hari dia tidak masuk. Meli sering datang ke rumahnya dengan membawa buah tangan dan menunjukkan perhatian lebih pada dirinya maupun ibunya. Penampilannya yang seksi seolah tidak menjadi masalah untuk Arkan dan ibunya saat ini.
Arkan hendak membukakan pintu mobil untuk wanita yang sedang melakukan pendekatan dengannya itu. Rencananya hari ini mereka akan jalan-jalan ke sebuah mall. Melly juga telah berjanji akan membelikan Arkan ponsel baru dan pakaian yang akan mereka kenakan untuk datang ke resepsi pernikahan mantan istri Arkan. Ya, Arkan sudah mengatakan semuanya pada Melly bahwa pria yang kemarin menghajarnya adalah suami dari mantan istrinya saat ini. Arkan juga meminta pada Melly untuk mendampinginya ke resepsi pernikahan mantan istrinya. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya sudah mendapatkan pengganti yang lebih baik dan kaya. Tentu saja Melly merasa bangga dan tersanjung. Ia rela mengeluarkan kocek yang besar untuk tampil mewah di acara nanti. "Silahkan masuk, Tuan Putri," ucap Arkan yang membuat wanita itu terkesima. Sikap lembut dan romantis Arkan membuatnya semakin tergila-gila pada berondong tampan itu. Umur mereka terpaut 7 tahun. Akan lebih muda dari Melly. Ketampanan Arkan tentu saja membuat Melly rela untuk memberikan apapun yang pria itu inginkan asalkan Arkan bisa memberikan apa yang ia mau juga. "Arkan? Kamu Arkan? Benar kan?" Keduanya terlonjak saat tiba-tiba seorang pengemis dengan kaki pincang itu menghampiri mereka. Arkan terbelalak, tidak menyangka jika wanita itu akan menghampirinya. "Arkan? Ya ampun, kamu benar-benar Arkan. Ini ibu, nak. Ibu mau ikut sama kamu. Boleh. Arumi ninggalin ibu sudah 2 bulan lebih. Akhirnya ibu ketemu kamu juga. Ibu sudah lama menderita. Arkan." Melly mengerutkan keningnya, menatap bingung pada pengemis dengan pakaian lusuh dan sebelah kakinya cacat itu. Sementara Arkan, ia terlihat salah tingkah. Pria itu langsung mendorong wanita yang tak lain adalah Renata, mantan ibu mertuanya, hingga membuat wanita tersebut terjatuh. "Lepaskan. Jangan pegang-pegang. Saya nggak kenal sama kamu," teriak Arkan. Bu Renata tentu saja terkejut dengan perlakuan kasar Arkan padanya. Tidak mungkin Arkan tidak mengenalnya. Dulu pria itu begitu baik dan perhatian padanya. Renata yakin jika Arkan pasti mau menolongnya saat ini. "Ayo, sayang. Masuk. Jangan hiraukan wanita gila itu." Arkan mengajak Melly yang masih kebingungan itu untuk masuk. Namun Renata kembali menghampirinya, memohon agar Arkan membawanya. Wanita itu memegang kaki Arkan, menangis tergugu agar mantan menantunya itu iba. "Arkan, ini ibu, nak. Ibu mertuamu. Tolong bawa ibu, nak. Ibu sangat menderita dan tidak punya siapa-siapa lagi sekarang," ucap wanita itu dengan memohon. Arkan terlihat kesal. Ia mengibaskan kakinya sehingga Renata yang lemah itu kembali tersungkur. Pria itu seolah menutup mata dan tidak punya peri kemanusiaan terhadap wanita cacat itu. Tidak ia pedulikan tatapan pada karyawan yang saat ini tengah menonton dirinya. Pria itu telah menunjukkan keangkuhannya dan tidak mau sampai Melly mengetahui masa lalunya yang telah menikah selain dengan Tiara. "Heh, wanita gila. Saya tidak mengenal Anda. Sebaiknya Anda pergi. Jika Anda mau uang, ini ambillah. Jangan pernah kembali dan menunjukkan wajahmu lagi. Dasar gila." Arkan meraih 5 pecahan 50 ribuan dari dompetnya, lalu ia lemparkan ke arah Renata yang saat ini tersungkur di parkiran kafe. "Yuk, sayang. Sebaiknya kita cepat pergi. Dia wanita gila. Jangan kau pedulikan." Arkan masuk ke dalam mobil milik Melly, kekasih barunya itu. Ia tak mengindahkan teriakan Renata yang terus saja memanggilnya. Pria itu benar-benar kesal. Sial sekali, mengapa wanita tua itu bisa muncul di hadapannya? "Kamu yakin tak mengenalnya?" tanya Melly sepertinya ragu. "Kamu tidak mempercayaiku, Melly? Bukan begitu. Tapi dia mengenalmu. Aku hanya tidak mau ada yang kau sembunyikan dariku," ujarnya. "Tidak, sayang. Tidak ada yang kusembunyikan. Bahkan tentang pernikahan pertamaku dengan Tiara hingga akhirnya kami bercerai. Wanita itu dulunya tinggal di komplek perumahanku. Dia tentu saja kenal denganku. Wanita itu kurang waras karena ditinggal oleh anaknya. Jadi jangan terlalu dipikirkan ya." Melly mengangguk. Ia sebenarnya masih ragu, namun akan berhasil meyakinkannya. "Aku percaya padamu. Tapi jangan sekali-kali kamu membohongi aku. Aku tidak suka pria yang suka berdusta apalagi berkhianat." Arkan, ancamnya. "Kamu tenang saja.
Meli, aku tidak seperti itu. Aku serius sama kamu. Aku akan tunjukkan keseriusanku dengan menikahimu secepatnya, ucap Arkan sungguh-sungguh. Pria itu mengeluarkan rayuan maut yang berhasil membuat Meli percaya padanya. Bersambung.